Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi teladan merupakan hal yang paling penting dalam peningkatan karakter anak. Saya, Yunita Warnaning Tias, calon guru penggerak Angkatan 7, akan memaparkan beberapa hal mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sebuah karya. Secercah Harapan. Ki Hajar Dewantara, kaulah api perjuangan yang berpijar, penyulut terang untuk bangsamu. Kau didik rakyat dengan ilmu, hingga jiwa merah putih kami selalu berkibar. Tajam penamu mengusir kolonial, lidah dan hatimu hancurkan kebodohan. Ajaranmu menembus batas milenial, melekat dalam nurani lintas zaman. Ki Hajar nan budiman, kau kobarkan keyakinan, kau percikkan kebijaksanaan tanpa peduli waktu. Kau korbankan dirimu demi kecerdasan negeri dan bangsamu. Filosofi Ki Hajar Dewantara Azaz Trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Matahari adalah analogi dari nilai kemanusiaan, maka pendidikan diterima murid harusnya memanusiakan manusia dalam memperkuat nilai kemanusiaan. Pendidikan juga harus menghargai perbedaan dan memerdekakan murid, karena setiap murid berotasi dan berevolusi sesuai orbitnya. Tugas guru adalah bisa menghargai keunikan, rotasi dan evolusi setiap muridnya dalam pembelajaran. Seperti ibaratnya seorang petani. Petani yang menanam padi tidak akan bisa merubah kodrat tanaman padi. Padi tetaplah padi. Tapi yang bisa dilakukan petani adalah mengoptimalkan lingkungan tempat hidup tanamannya, agar tanaman padi tersebut dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah. Seperti petani, hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengoptimalkan lingkungan belajar, media pembelajaran maupun metode pembelajaran agar murid dapat menghasilkan sesuatu yang berharga untuk masa depannya. Kemudian, apa yang perlu dilakukan oleh guru? Pertama, hargai murid sebagai seorang manusia. Hormati segala perbedaan, karakter, potensi, dan kodrat setiap murid. Yang kedua, buatlah suasana belajar yang memerdekakan murid. Murid bebas mengeksplorasi dirinya, bebas menggali potensinya, bebas bernalar kritis, dan bebas berkreasi, namun tetap bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Selanjutnya adalah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah atau di kelas. Menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan peserta didik melalui bimbingan, literasi, dan ekstrakurikuler. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, seorang pendidik merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih bermakna, menyenangkan, dan mempesona. Selanjutnya, sebagai pendidik, tidak hanya menuntun, mengarahkan anak dalam pembelajaran, tetapi juga
menguatkan nilai-nilai karakter yang baik, yang berbudi pekerti, agar anak mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dan dalam kegiatan pembiasaan karakter ini diharapkan agar anak-anak mendapatkan tuntunan, keteladanan, pengajaran serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks di kelas atau di sekolah. Yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan hanya di sekolah saja, namun alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Yang kedua, tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognisi saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Lalu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Yang pertama, sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua atau parenting, sekaligus menyelaraskan pemikiran, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Yang kedua, warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. Yang ketiga, pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri, seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual implementasi di sekolah terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Jadilah pemimpin pembelajaran untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.